Halo, salam antusias. Selamat datang di program Presence Power Personality dengan saya, William Jaya. Menyambung topik sebelumnya, presence adalah fisik plus pikiran dan emosi. Pada hari ini, hadir bersama saya salah satu Disconian Coach yang juga rutin berbagi inspirasi untuk kita semua. Beliau adalah Coach Indra. Apa kabar, Coach? Baik, Coach William. Mungkin ada di antara sahabat Disco yang belum kenal dengan Coach. Jadi, silakan Coach Indra bisa cerita sedikit mengenai diri Coach Indra. Baik, Coach William, terima kasih. Senang sekali bisa hadir nih di podcastnya Coach William. Jadi, perkenalkan nama saya Indra Budiman. Saya saat ini adalah professional coach juga, sekaligus juga certified untuk International Employee Happiness dan Wellbeing Standard. Sebelumnya saya lebih banyak di HRD dan juga Business Development. Saya lama sebagai HR, sebagai consultant, trainers, dan juga sebagai recruitment atau headhunters, komplit ya. Nah, perjalanan itu kemudian mengumpulkan saya untuk banyak hal yang mungkin nanti saya bisa ceritakan ke depannya. Luar biasa, Coach Indra. Singkat, padat, dan jelas. Buat sahabat Disco yang ingin tahu lebih banyak tentang well-being, bisa juga ikutin channelnya Coach Indra. Kita langsung aja nih, Coach ya. Sengaja saya undang Coach Indra gabung di sini, supaya kita bisa diskusi lebih banyak dan berbagi perspektif seputar tentang presence. Silakan, Coach. Oh iya, menarik sekali. Jadi saya mengikuti betul sesinya dari Coach William. Presence ini menjadi topik yang sentral sekali dan saya juga mengalami kejadian-kejadian di dunia kerja yang saya bertanya-tanya. Pertanyaan pertamanya adalah seperti ini, Coach William. Jadi di sesinya Coach William itu kita kan harus menyatu nih, unifying antara emosional, kemudian juga logiknya kita dan lainnya. Tapi pada waktu kita harus mengambil keputusan yang sifatnya objektif, bukankah unsur subjektifnya harus dikeluarkan? Dalam hal ini adalah faktor emosionalnya. Buat saya itu susah sekali tuh, karena emosi itu sering menyatu dengan diri kita. Boleh dong, Coach, dijelaskan lebih gamblang lagi gimana caranya kita mengambil keputusan secara objektif, yaitu menekan atau mengurangi emosional atau subjektivitasnya kita untuk keputusan-keputusan yang penting dan tadi itu harus objektif. Memang benar, Coach Indra, bahwa dalam banyak situasi kita dituntut untuk bersikap dan mengambil keputusan secara objektif. Secara umum yang kita pahami dalam kondisi tersebut adalah kita diharapkan untuk mengesampingkan emosi dan fokus pada fakta maupun logika. Namun ini tidak berarti bahwa emosi kita harus diabaikan. Justru emosi yang hadir dapat mendorong kita untuk menggali lebih banyak informasi dan fakta yang bisa kita pakai untuk bersikap objektif. Emosi ini sebenarnya membangun kepedulian kita terhadap sebuah objektivitas, sehingga kita menjadi merasa perlu mendapat lebih banyak fakta dan informasi untuk memahami situasi yang terjadi. Nah, keseimbangan antara emosi dan pikiran membuat kita tidak terburu-buru untuk memutuskan atau mengambil tindakan. Nah, apa yang saya maksud dengan keseimbangan tadi adalah dalam kondisi tersebut kita tidak mengesampingkan emosi yang ada, tetapi juga tidak membiarkan emosi tersebut mengendalikan tindakan ataupun keputusan yang akan kita buat. Contohnya nih, Coach Indra, di dalam konteks profesional, seseorang dapat saja membangun opsi-opsi keputusan yang objektif dengan tidak perlu terburu-buru, tetapi yang bersangkutan bisa mengambil waktu yang lebih banyak untuk mengevaluasi semua opsi berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Berdasarkan data dan informasi yang ada, yang bersangkutan bisa mempertimbangkan bagaimana opsi keputusan tersebut akan mempengaruhi orang lain dari sudut pandang emosional. Dengan demikian,
keputusan yang dihasilkan pastinya tidak hanya logis, tetapi juga empati. Atau contoh yang lain lagi, seorang hakim di dalam suatu sidang perkara. Di satu sisi, hakim perlu mendengarkan dan menyimak tuntutan jaksa. Namun di sisi lain juga perlu meneliti dan mempertimbangkan informasi yang disampaikan oleh pengacara yang bertindak sebagai pembela bagi terdakwa. Tanpa faktor emosi, mungkin nggak tuh seorang hakim dapat menegakkan keadilan? Adanya emosi justru mendorong hakim untuk meneliti kebenaran dari setiap informasi, serta mencocokkan dengan realitas yang digambarkan selama persidangan. Sehingga pada akhirnya keputusan tersebut dapat diambil berdasarkan kebenaran-kebenaran yang telah dikumpulkan. Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan berarti dihilangkan sama sekali, tapi kita harus mengendalikannya ya Coach ya, antara yang itu dan subjektifnya kita ya. Oke. Baik, nah Coach, ini ada pertanyaan kedua nih Coach. Saya juga dulu, baik ketika di dunia kerja sebagai HR maupun sebagai recruiters, itu ketemu dengan orang-orang yang secara kompetensinya itu luar biasa. Artinya cara berpikirnya, sikapnya, pengambilan keputusan, kemampuan bidangnya itu luar biasa. Nalarnya tuh IQ-nya pasti pintar sekali. Tapi ada juga orang-orang yang relatif sangat kompeten atau sangat pintar ini itu bermasalah secara emosionalnya. Artinya kadang mereka entah menutup diri atau meledak-ledak, marah-marah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya Coach ya? Mereka yang pintar ini, yang secara logiknya kuat, tapi secara emosionalnya malah justru menjadi kendala buat mereka, menjadi weak point buat mereka. Dan gimana caranya ini bisa diatasi? Silakan Coach. Oke, ini juga sesuatu yang menarik Coach Indra. Seseorang bisa saja memiliki kapabilitas analitis dan pemecahan masalah yang baik. Namun untuk dapat disebut kompetens, tentunya perlu melengkapi diri dengan kemampuan yang baik di dalam mengelola emosi. Di dalam presence, orang tidak bisa membaca pikiran dan emosi kita. Tetapi mereka bisa menangkap pikiran dan emosi kita melalui respon fisik yang kita tunjukkan melalui ucapan, bagaimana kita mengucapkan, tindakan kita, sikap kita pada waktu itu. Di saat seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya dan muncul dalam bentuk respon fisik yang berimpak negatif, apalagi destruktif, maka kompetensinya pun menjadi diragukan. Pengelolaan emosi sering juga kita kenal dengan kecerdasan emosi. Ini tentunya sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita tingkatkan sepanjang waktu, sama seperti kualitas kompetensi kita yang lainnya. Jadi meskipun kompetensi intelektual penting, kemampuan pengelolaan emosi dengan baik juga lebih penting untuk kesuksesan dalam banyak aspek kehidupan. Kedua keterampilan ini saling melengkapi. Idealnya harus dikembangkan bersama untuk mencapai keseimbangan antara pikiran dan emosi. Wah, benar banget. Benar banget. Rasanya sih jadi terjawab ya, kenapa dulu saya ketemu misalnya dengan orang-orang yang pintar tapi keras kepala, orang-orang yang kemudian marah-marahnya luar biasa. Kalau di topik yang saya juga sedang bahas, well-being dan wellness itu, fenomena-fenomena terkait dengan bullying, kemudian ada drama-drama, kemudian strawberry mentality gitu kan, apalagi generasi itu jadi terjawab di situ sih Coach. Jadi betul sekali, ketidaksempurnaan dalam membangun kedewasaan diri atau emosinya, bagaimana mau nggak orang itu belajar terus atau tidak, dan itu akhirnya menjadi lebih bijak, gitu ya Coach ya sebenarnya ya. Ya, betul sekali Coach Indra. Kita perlu melatih kemampuan kita di dalam mengendalikan emosi, sehingga mampu memberikan respon yang sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi kita.
Menjadi bijak secara emosi bukan hal yang datang sekejap, tetapi kita perlu berproses untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Betul sekali. Saya setuju sekali itu. Makanya sahabat Disko ini harus selalu bersama dengan kita ya. Kita ngobrol, mungkin ada hal-hal yang menarik. Jadi jelas Coach, terima kasih. Dari beberapa penasaran saya yang saya ingin tanyakan, 2 tadi itu sih yang paling mengganggu pikiran saya, tapi sekarang jadi terjawab. Dan mungkin nanti menjadi perspektif baru juga ketika saya membahas terkait well-being dan juga wellness di kantor. Karena betul ya, kedewasaan, kebijakan itu memang tumbuh dari pribadi yang utuh tadi itu ya. Dan itu berpengaruh ke organisasi ya. Baik. Itu sih dari saya, Coach. Oke, terima kasih banyak Coach Indra. Saya senang kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin pada malam hari ini bisa membuka cakrawala dan perspektif baru bagi sahabat Disko terhadap presence. Demikian sahabat Disko obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa pantau terus, ikuti channel kami Only in Disko Podcast. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Coach.